Care to other people. John Maxwell mengatakan, jika setiap orang yang Anda temui dianggap orang yang paling penting di dunia, maka Anda memperlakukan dirinya menjadi penting untuk Anda. Menolong orang lain, peduli sama orang lain yang tidak melihat akan perbedaan, tidak melihat akan tendensinya, tidak melihat mendapatkan sesuatu, itu adalah salah satu ciri khas daripada orang yang hebat. Dikisahkan keluarga petani, suami istri yang hidup di sebuah desa dengan bercocok tanam. Dia menanam banyak palawija di ladang pertaniannya. Dia menanam, dia memanen, dan dia menjual ke pasar. Dia mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil panennya untuk membangun rumahnya di desa. Segala yang dibelinya bersama-sama untuk menjadikan rumahnya semakin ideal. Namun sangat disayangkan di rumah tersebut ada satu gangguan, yaitu adanya tikus-tikus yang berkeliaran. Suatu hari, kedua suami istri tadi pergi ke pasar. Sepulang dari pasar, dia mencoba membuka hasil belanjaannya. Satu persatu dikeluarkan dari kantongnya. Di sudut sana seekor tikus mengamati. Wah, beli apa lagi tuh sang petani? Tikus mengharapkan ada makanan-makanan yang enak yang dibelinya lagi. Tapi begitu terkejutnya ketika dari kantongnya dikeluarkanlah perangkap tikus. Tikus sangat terkejut dan dia terus berlari, bergegas menemui ayam temannya. Dia berteriak, "Ayam, ayam, ada perangkap tikus di rumah ini. Si petani membelinya." Lalu dengan cueknya si ayam mengatakan, "Oh, perangkap tikus. Saya sangat sedih Tuan Tikus. Tapi sejujurnya perangkap tikus tidak ada gunanya buat saya." Sang tikus sangat sedih. Dia lari kemudian ke kandang kambing dan dia juga teriak, "Kambing, kambing, ada perangkap tikus di rumah ini." Lalu sang kambing berkata, "Wow, saya turut berduka Tuan Tikus. Tapi apa gunanya buat saya ya?" Sambil memakan rumput dari tempat rumputnya. Sang tikus kembali sedih dan dia bergegas menemui sapi temannya. Dan apa yang dijawab oleh sapi? Sapi pun menjawab dengan hal yang sama seperti ayam dan kambing. Tikus merasa sedih karena teman-temannya tidak peduli padanya. Akhirnya si tikus keluar dari rumah, dia sampai ke sawah menemui ular sawah. Dia mengatakan, "Wahai ular, sekarang ada perangkap tikus di rumah ini." Apa jawab sang ular? Ular hanya berkata, "Oh, perangkap tikus. Itu kan untuk Anda Tuan Tikus, bukan untuk saya. Lalu apa gunanya Anda cerita pada saya?" Sang tikus sangat amat sedih karena tidak ada satupun teman-teman yang peduli padanya. Akhirnya perangkap tikus mulai diletakkan. Suatu malam ketika petani dan istrinya sedang tidur, ada satu kegaduhan terdengar di dapur. Istri petani bergegas keluar dan melihat apa yang terjadi. Dia berpikir, "Wah, pasti tikus ini kena perangkapnya." Tapi apa yang dilihat? Begitu dilihat, bukan tikus yang masuk ke perangkap tikus, tapi seekor ular. Dia berteriak membangunkan suaminya. Suaminya bangun dan membunuh ular tersebut. Dan ular tersebut mati. Tapi sayang, istri petani sudah dipagut oleh ular tersebut dengan bisanya yang masuk ke dalam tubuhnya. Si petani langsung bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Demam dirasakan oleh sang istri. Begitu sampai di rumah sakit, demam tidak berturun-turun. Lalu sang istri mengatakan, "Suamiku, saya ingin makan sup ceker ayam yang bisa menghangatkan badanku.
Karena suaminya cinta pada istrinya, maka dia menyembelih ayam tersebut dan membuat sup ceker ayam. Tapi demamnya pun tidak turun. Tetangganya berdatangan dan seorang tetangga mengatakan, istrimu harus diberi hati kambing supaya demamnya turun. Tanpa panjang lebar lagi, si petani langsung ngambil kambingnya, menyembelih kambingnya dan memasak hati kambing untuk istrinya. Tapi demamnya pun tidak berangsur turun. Hari demi hari sakit si istri petani semakin parah. Dan akhirnya Tuhan memanggil si istri petani. Pelayat datang, tetangga datang, saudara datang, berbondong-bondong, semua pelayat datang beramai-ramai. Saking banyaknya para pelayat, si petani akhirnya menyembelih sapi yang dia punya untuk menjamu para tamu-tamu tersebut. Semua binatangnya mati. Sang tikus melihat kejadian tersebut dan berpikir, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dari cerita tadi, apa yang bisa kita ambil? Ternyata menolong sama orang, peduli sama orang, itu sangat dibutuhkan. Kita tidak tahu seberapa orang-orang di luar itu tidak peduli. Seberapa tadi teman-teman tikus tidak peduli pada dirinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kebalikan daripada itu. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk boleh peduli sama orang lain. Mari kita belajar untuk care to other people. Menolong orang, peduli orang merupakan sesuatu yang terpuji dan merupakan salah satu sikap pemimpin yang luar biasa. Care to other people.